Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ogi Septian Situmorang, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan karya tulis saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Lingkungan Eksternal yang Memengaruhi Perusahaan PT Ciomas Adi Satwa. Karya tulis ini merupakan tugas akhir pada mata kuliah General Business Environment yang diampu oleh saya sebut dengan hormat Profesor Jogianto Hartono. Industri peternakan sangat berperan penting terhadap pangan masyarakat Indonesia. Komoditas peternakan, khususnya daging ayam, adalah komoditas yang menjadi kebutuhan pangan yang sangat sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Konsumsi daging ayam yang tinggi ini dipengaruhi oleh protein yang terkandung dalam daging ayam tersebut dan juga harganya yang relatif lebih rendah daripada daging yang lainnya. Seperti yang terlihat pada gambar berikut ini, konsumsi daging ayam ras dan kampung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selain tingginya permintaan konsumsi daging ayam, hal ini juga terjadi pada konsumsi telur ayam. Telur ayam juga memiliki kandungan gizi yang sangat bermanfaat untuk tubuh. Dari gambar berikut ini, dapat diamati bahwa jumlah produksi daging ayam ras pedaging di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya perusahaan maupun peternak dalam skala kecil yang ada di Indonesia. Banyaknya perusahaan dan peternak ayam di Indonesia mengakibatkan industri ini masuk ke dalam struktur pasar persaingan sempurna. Hal ini dikarenakan produk yang diperjualbelikan bersifat identik dan tidak dapat didiferensiasikan kecuali untuk hasil olahannya. Banyaknya jumlah perusahaan yang bersaing dalam industri ini mengakibatkan setiap perusahaan harus memiliki daya saing yang tinggi dibandingkan kompetitornya. Faktor internal merupakan dasar untuk menciptakan keunggulan bersaing pada perusahaan. Namun, selain faktor internal, faktor eksternal juga merupakan hal yang penting untuk menciptakan keunggulan bersaing pada perusahaan. Tingginya tingkat persaingan pada industri ini memberikan tantangan bagi PT Ciomas Adi Satwa. Selain inovasi dan pengembangan internal perusahaan, PT Ciomas Adi Satwa juga harus mampu mengidentifikasi dan mengantisipasi faktor eksternal yang berdampak pada keberlangsungan perusahaan. Agar perusahaan mampu memperoleh keunggulan bersaing, penulis akan memberikan deskripsi, analisis, dan sintesis terhadap faktor-faktor eksternal yang berpengaruh pada keberlangsungan perusahaan. Pertanyaan penelitian yang pertama adalah apa saja faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi keberlangsungan bisnis PT Ciomas Adi Satwa. Yang kedua, apa peluang dan ancaman yang bisa diperoleh PT Ciomas Adi Satwa dalam keberlangsungan bisnisnya? Yang ketiga adalah apa antisipasi strategi yang dapat diterapkan PT Ciomas Adi Satwa untuk menanggapi faktor-faktor eksternal ini? Tujuan penelitian adalah menjawab pertanyaan penelitian. Manfaat penelitian bagi perusahaan agar mengetahui faktor-faktor eksternal yang akan memberikan peluang dan ancaman bagi perusahaan, agar dapat diantisipasi melalui strategi yang akan diterapkan untuk memperoleh keunggulan bersaing. Yang kedua, untuk akademisi agar memberikan wawasan mengenai faktor-faktor eksternal, peluang, dan ancaman yang dihadapi industri peternakan ayam. PT Ciomas Adi Satwa merupakan anak perusahaan PT Japfa Comfit Indonesia Tbk dan sudah beroperasi sekitar 27 tahun. Perusahaan ini berfokus untuk mengolah ayam pedaging dan ayam petelur yang berkualitas. Strategi operasi bisnis yang digunakan adalah menggunakan peternakan perusahaan sendiri dan kemitraan dengan masyarakat. Tujuan dari kemitraan ini adalah untuk menumbuhkan wawasan bagi peternak skala kecil dan tentunya untuk memberikan peningkatan kesejahteraan bagi peternak skala kecil tersebut. Gambar berikut ini merupakan hasil produk dari PT Ciomas Adi Satwa. Visi perusahaan adalah berkembang menuju kesejahteraan bersama dan misinya menjadi penyedia terkemuka dan terpercaya di bidang produk pangan berprotein terjangkau di Indonesia
berlandaskan kerjasama dan pengalaman teruji dalam upaya memberikan manfaat bagi seluruh pihak terkait. Kekuatan perusahaan yang pertama adalah dukungan penuh dari perusahaan induk dalam hal pakan dan vaksin ternak. Kedua, berkomitmen untuk menjaga kualitas produk yang terjamin bagi seluruh konsumen. Tiga, kompetensi sumber daya manusia yang unggul pada perusahaan. Empat, edukasi terhadap mitra peternakan dilakukan secara langsung dan berkesinambungan. 5. Peralatan dan perawatan yang lengkap dan memadai. Kelemahan perusahaan. 1. Kapabilitas pengelolaan yang kurang maksimal dalam hal peternakan kemitraan yang dijalin. Kedua, kemitraan yang dilakukan perusahaan belum banyak diketahui oleh semua masyarakat, terutama peternak dalam skala kecil. 3. Tingkat efisiensi yang kurang maksimal. 4. Inovasi yang dilakukan dalam segi teknologi kurang maksimal dan cenderung lambat. Lingkungan ekonomi yang sangat berperan dalam keberlangsungan bisnis pada industri. Pada gambar berikut terlihat bahwa Indonesia telah masuk dalam jurang resesi. PDB pada kuartal ini yaitu minus 3,49 dan yang sebelumnya pada kuartal 2 yaitu minus 5,32. Hal ini tentu diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang memperlambat arus pertumbuhan ekonomi. Terhambatnya proses dan keberlangsungan aktivitas ekonomi Indonesia diakibatkan karena diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar. Pandemi COVID-19 mengganggu seluruh aktivitas ekonomi, contohnya ekspor dan impor. Kedua, kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter merupakan wewenang dari bank sentral dalam mengatasi inflasi dan penerapan suku bunga yang bertujuan untuk menjaga stabilitas mata uang rupiah agar tidak mengalami depresiasi. Sedangkan kebijakan fiskal merupakan wewenang dari Kementerian Keuangan yang bertujuan untuk mencapai harapan bangsa dan memperoleh perekonomian yang lebih maju dan untuk mengatasi masalah kesejahteraan pada masyarakat. Dalam merespon dan membantu para pelaku usaha saat mengalami pandemi COVID-19, pemerintah memberikan relaksasi pajak dan salah satu sektor yang memperoleh relaksasi pajak adalah sektor peternakan. Kedua hal yang telah dijelaskan memberikan dampak pada beberapa hal, yakni yang pertama aktivitas bisnis, yang kedua pertumbuhan finansial dan laju investasi. Dampak di atas tentu saja memberikan peluang dan ancaman bagi PT Ciyomas Adi Satwa. Peluang bagi perusahaan yang pertama, meskipun aktivitas ekspor terganggu, PT CA masih memiliki peluang yang besar dari pangsa pasar yang ada di Indonesia. Ketahanan pangan merupakan prioritas yang harus tetap terjaga. Inilah yang akan menjadi peluang bagi PT CA untuk menjalankan operasi perusahaan secara konsisten agar memperoleh keunggulan bersaing. Kedua, keringanan pajak yang diberikan oleh pemerintah terhadap pelaku usaha pada sektor pangan bertujuan untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan negara. Tentu saja ini memberikan peluang bagi PT CA. Ancaman bagi perusahaan, aktivitas ekonomi seperti ekspor yang terganggu membuat pendapatan PT CA menjadi berkurang dalam jangka panjang karena PT CA juga melakukan ekspor pada berbagai negara. Meskipun terkendala dalam aktivitas ekspornya, perusahaan sebaiknya tetap konsisten untuk menjaga pangsa pasar yang dimilikinya di Indonesia. Upaya untuk memberikan harga terjangkau bagi konsumen dan kualitas produk yang terjamin merupakan salah satu cara untuk memenangkan persaingan di pasar Indonesia. 1. Usia. Pada gambar berikut terlihat bahwa penduduk di Indonesia lebih didominasi oleh penduduk berusia muda. Populasi kaum muda yang sangat tinggi saat ini akan menyebabkan Indonesia memasuki bonus demografi pada tahun 2030 hingga 2040. Bonus demografi adalah populasi yang lebih banyak pada penduduk berusia produktif 15-64 tahun jika dibandingkan dengan populasi berusia tidak produktif di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. 2. Jenis kelamin. Terlihat pada gambar bahwa saat ini terjadi keseimbangan antara jenis kelamin perempuan dan laki-laki. 3. Pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang mendasar dalam bentuk karakter, mengembangkan kompetensi, dan keahlian bagi generasi penerus bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan menciptakan generasi masa depan yang unggul. Dampak dari faktor demografi usia, jenis kelamin, dan pendidikan memberikan pengaruh terhadap ketersediaan tenaga kerja, permintaan barang dan jasa, dan lingkungan serta kompetensi generasi. Hal-hal ini tentu akan memberikan peluang dan ancaman bagi PT CA yang bergerak di industri peternakan. Contohnya saja dalam hal perekrutan pekerja di masa depan.
Dari data populasi saat ini dan perkiraan bonus demografi pada tahun 2030 hingga 2040, tentu akan memberikan peluang bagi perusahaan dalam pelaksanaan regenerasi sumber daya manusia. Jika perusahaan dapat merekrut tenaga kerja yang unggul dan profesional, tentunya akan memberikan kemajuan pada perusahaan dari aspek sumber daya manusia. Ancaman yang bisa diperoleh perusahaan adalah jika para kaum muda saat ini tidak memiliki ketertarikan untuk bekerja pada industri peternakan. Hal ini akan menjadi kesulitan bagi perusahaan untuk merekrut tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang unggul. Rekomendasi bagi perusahaan: 1. Untuk memperoleh tenaga kerja yang unggul dan berkompeten, perusahaan sebaiknya melakukan proses rekrutmen yang tepat. Kedua, perusahaan harus menjaga dan mengembangkan setiap tenaga kerja yang saat ini sudah bergabung dengan perusahaan, terutama mereka yang masih berusia produktif. 3. Lingkungan sosial dan budaya. Negara Indonesia merupakan negara yang masih sangat kental dengan nilai-nilai tradisi dan budaya yang dianut. Hal inilah yang menjadi keunikan dan ciri khas bagi bangsa Indonesia. Bukan hanya di lingkungan keluarga, di lembaga pendidikan pun, sejak dini para siswa sudah diajarkan tentang nilai-nilai tradisi dan budaya. 1. Kehidupan sosial dan budaya Indonesia. Negara Indonesia sangat terkenal dengan kebersamaan, solidaritas, dan kebiasaan gotong royong. 2. Nilai dan kepercayaan terhadap industri pertanian dan peternakan. Jika diperhatikan, sangat jarang orang tua yang memberikan pengertian dan bimbingan kepada anak tentang ketahanan pangan dalam hal bertani dan beternak pada masa depan. Dari kedua faktor sosial dan budaya di atas akan mempengaruhi hal-hal di bawah ini. 1. Tradisi masyarakat. 2. Persepsi dan opini masyarakat. 3. Dinamika dan pola kerja. Peluang yang pertama, tradisi dan kebiasaan masyarakat Indonesia terhadap kegiatan-kegiatan kebersamaan memberikan peluang yang baik terhadap PTCA. Karena setiap kegiatan kebersamaan atau syukuran yang dilaksanakan pasti disuguhkan dengan berbagai kuliner. Kedua, kurangnya persaingan di masa depan karena sangat jarang anak muda yang berminat untuk berbisnis dalam sektor peternakan. Ancaman bagi perusahaan adalah kurangnya minat kaum muda untuk bergabung dalam bisnis peternakan membuat PTCA mengalami kesulitan dalam melakukan rekrutmen. Rekomendasi yang bisa diterapkan perusahaan yang pertama, program kemitraan sebaiknya selalu dikembangkan dan dipertahankan oleh PTCA agar peternak tersebut bisa berkembang dalam bidang peternakan dan bisa bekerja sama dengan baik sehingga saling menguntungkan satu sama lain. Jika program kemitraan dapat berjalan dengan baik, maka para masyarakat bisa mengetahui dan mengamati bahwa manfaat dan keuntungan dalam sektor peternakan sangatlah menjanjikan dan profitable. Yang kedua, PTCA sebaiknya melakukan program dan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan minat kaum muda, bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada kaum muda bahwa bisnis peternakan adalah bisnis yang menjanjikan. Keempat, lingkungan alami. Para pelaku bisnis dalam bidang peternakan jika tidak memperhatikan proses keberlangsungan bisnisnya, maka akan menimbulkan beberapa polusi, yakni polusi udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Rekomendasi yang dapat diterapkan perusahaan: 1. Menciptakan kesadaran dan kepedulian setiap karyawan terhadap lingkungan alam yang harus dilestarikan. 2. Kegiatan tanggung jawab sosial terhadap alam. 3. Pengelolaan limbah yang baik dan benar. 4. Evaluasi berkala terhadap setiap proses bisnis yang dilaksanakan. 5. Lingkungan teknologi. Saat ini, semua aktivitas manusia sangatlah erat dengan pemanfaatan teknologi. Kemajuan teknologi saat ini memiliki keterkaitan erat dengan informasi melalui internet. Berdasarkan gambar di atas dapat diamati bahwa sebagian besar populasi masyarakat Indonesia menggunakan internet. Rekomendasi yang dapat diterapkan PTCA adalah: 1. Memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang untuk memberikan kemudahan dan efisiensi produksi. 2. Mengevaluasi secara berkelanjutan divisi penelitian dan pengembangannya. 3. Melakukan teknik pemasaran produk yang efektif menggunakan aplikasi. 6. Lingkungan pemerintahan. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang pemerintahannya memegang peran dan wewenang yang sangat kuat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Rekomendasi yang dapat diterapkan PTCA: 1. Menjalin hubungan dan keharmonisan yang baik dengan pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, dan kota. 2. PTCA harus mendukung setiap program pemerintah yang memiliki dampak baik untuk kemajuan negara, daerah, dan kota.
3. PTCA harus mampu memanfaatkan kesempatan dengan adanya perhatian khusus pemerintah dalam hal ketahanan pangan, dengan cara memberikan produk berkualitas, terjamin, dan selalu tersedia. 7. Lingkungan politik. 1. Sistem politik Indonesia. Saat ini, sistem yang dianut negara Indonesia bukan lagi sistem otoriter, namun demokrasi. 2. Hubungan antara partai politik saat ini. Rekomendasi bagi PTCA adalah 1. PTCA harus membangun relasi dan hubungan yang baik dengan para pejabat pemerintahan saat ini, karena pemerintah saat ini memiliki kekuatan politik yang kuat dalam koalisinya. 2. PTCA harus menjaga komitmen dalam hal ketahanan pangan yang berkualitas pada produk dan olahan ayam. 8. Lingkungan hukum bisnis Indonesia. Dalam keberlangsungan proses bisnis, terdapat beberapa hukum yang menjadi kewajiban bagi perusahaan. Rekomendasi yang dapat diterapkan PTCA adalah 1. Melengkapi dan mengurus setiap administrasi dalam aspek hukum yang berkaitan dengan proses bisnisnya, agar PTCA memperoleh legalitas dan kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan. 2. Menyediakan cukup waktu dalam pengurusan administrasi pada aspek hukum sebelum melakukan ekspansi pada wilayah baru. 3. Memiliki tenaga kerja atau kuasa hukum yang berkompeten dalam bidang hukum bisnis agar dapat menjadi perwakilan PTCA dalam pengurusan hukum bisnis. 9. Lingkungan hukum bisnis internasional. Sebelumnya, proses bisnis yang dilakukan di berbagai negara memunculkan berbagai masalah. Salah satunya karena tidak adanya interaksi dan kebijakan hukum bisnis yang terintegrasi. Diberlakukannya hukum bisnis internasional bertujuan sebagai integrasi dan kesepadanan regulasi dan hukum yang berlaku dalam melakukan kegiatan bisnis antara negara yang berbeda. Rekomendasi yang dapat diterapkan PTCA: 1. PTCA sebaiknya memanfaatkan kesempatan dalam era globalisasi ini untuk melakukan ekspansi ke luar negeri agar dapat memperoleh pangsa pasar yang lebih besar. Namun, jika wabah COVID sudah usai. 2. Untuk mempertahankan loyalitas konsumen yang ada di Indonesia, perusahaan harus tetap unggul dalam kualitas produknya agar tetap bisa memenangkan kompetisi meskipun dihadapkan dengan berbagai kompetitor. Sekian presentasi karya tulis saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.